Di aula utama, telapak tangan Qin Chen dan telapak tangan Master Istana Anyu bertabrakan satu sama lain. Dalam sekejap, aura menakjubkan meletus di aula utama. Kekuatan transenden yang mengerikan meledak dalam sekejap. Kekuatan ini sangat kuat. Tubuh Qin Chen bergetar. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kekuatan luar biasa dari Tuan Istana Anyu, yang lebih dari 1,5 bintang lebih kuat dari Dewa Yuandao dan Kaisar Heiyu. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan yang diberikan oleh penguasa Istana Anyu sekarang tidak melebihi transenden tingkat pertama, tetapi setara dengan kekuatan transenden paling primitif. Kekuatan Tuan Istana Anyu jauh lebih unggul dari Dewa Yuandao, Kaisar Heiyu, Raja Dangmo, dan Dewa Perang Kuno sebelumnya, dan telah mencapai efek kembali ke alam. Misalnya, jika itu adalah kristal yang sama, kristal orang lain adalah rubi atau obsidian, sedangkan kristal penguasa Istana Anyu adalah berlian, dan kekerasannya tidak sama. Di bawah raungan yang mengejutkan, kekuatan transenden yang bergulir meledak ke tubuh Qin Chen dalam sekejap. Seperti ombak atau tsunami, ia datang dengan sangat cepat. Bagus sekali. Di aula utama, Qin Chen tidak menghindar, tetapi menggunakan tubuhnya untuk melawan kekuatan ini untuk memahami asal-usulnya. Anak ini, terlalu sombong bukan? Beraninya dia menerima serangan Tuan Istana dengan begitu keras. Di samping, melihat tubuh Qin Chen tidak bergerak dan tidak menghindari serangan dari Tuan Istana Anyu, Lord Sukong segera menunjukkan ekspresi terdiam. Ini spesial, terlalu besar. Namun, saat berikutnya, ekspresinya berubah. Pada saat ini, Qin Chen seperti batu di ombak, menahan serangan Tuan Istana Anyu. Qin Chen hanya berdiri di sana, membiarkan kekuatan transenden dari penguasa Istana Anyu berdampak padanya, tetapi sosoknya tetap tidak bergerak, sekokoh batu, dan tidak pernah bergerak 1 inci pun. Hahaha, pahlawan muda itu sangat kuat. Dia sebenarnya tidak bisa bergeming di bawah seranganku. Jejak kejutan melintas di mata penguasa Istana Anyu. Anda harus tahu bahwa sekarang dia telah mengerahkan 10% kekuatan orang kuat transenden tingkat pertama yang normal, tetapi Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Pantas saja dia bisa menahan serangan Dewa Perang Kuno. Dalam hal ini, Qin Shaoxia harus melihat lebih dekat dan memperhatikannya dengan baik. Ada kilatan cahaya jauh di mata penguasa Istana Anyu, dan saat berikutnya, aura menakjubkan muncul dari tubuhnya lagi. Itu seperti matahari gelap yang terbit dari tubuh penguasa Istana Anyu, bersinar ke segala arah. Tuan Muda Qin, ini adalah kekuatan gelap unik dari Istana Anyu saya. Mohon dipahami baik-baik, ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Ucap Tuan Istana Anyu tertawa. Tubuhnya memancarkan cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya, menyinari langit dan bumi, dan meledak ke tubuh Qin Chen dalam sekejap. Ayah, bukankah ini terlalu kasar? Gumam Fang Muling ekspresinya tiba-tiba berubah. Cahaya gelap adalah kekuatan unik dari Anyu Mansion miliknya, dan juga merupakan dasar bagi Anyu Mansion untuk mendapatkan pijakan di wilayah bintang 13 selatan. Kekuatan suci seperti itu tidak dapat dengan mudah dilawan bahkan oleh orang kuat biasa yang bukan transenden. Bisakah Qin Chen dapat memblokirnya? Di sampingnya, Dewi Linglong juga berubah warna. Penguasa Istana Anyu memang ahli teratas di domain bintang 13 selatan, tapi aura yang dia pancarkan dengan santai begitu mengerikan. Nona, jangan khawatir, Tuan Istana akan berhati-hati dengan tangannya. Ucap Lord Dangmo memandang Fang Muling yang tampak khawatir, dan berkata dengan ringan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Istana Anyu. Di kedalaman matanya, ada sedikit kekhawatiran. Kekuatan gelap yang bergulir terus berdatangan. Qin Chen tidak mengaktifkan sumber ruang di tubuhnya, tetapi menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan ini. Berbagai kekuatan magis beredar dan berevolusi di tubuhnya. 10%, 20%, 30%. Pada akhirnya, penguasa Istana Anyu meningkatkan kekuatan transenden tingkat pertama menjadi 60%. Qin Chen tidak tahan lagi dan mundur dengan kasar. Terima kasih, Tuan Istana, atas tipnya. Ucap Qin Chen mendarat di tanah, mengangkat tangannya dan memberi hormat, dengan kegembiraan di wajahnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan penguasa Istana Anyu telah sangat membantunya, memberinya pemahaman baru tentang kekuatan transenden dengan menjelaskannya secara sederhana dan mendalam. Faktanya,
Jika Qin Chen bersedia melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya, dia bisa bertahan lebih lama. Namun, Qin Chen tetap berhati-hati dan tidak menunjukkan sumber ruang dan sumber kematian. Pahlawan muda itu sangat kuat. Dia benar-benar dapat memblokir 60% kekuatan transenden tingkat pertama saya. Jika 60% dari kekuatan transenden tingkat pertama saya diberikan kepada dunia luar, tidak semua kekuatan transenden tingkat pertama biasa dapat bertahan. Ucap Tuan Istana Anju memandang Qin Chen dengan mata penuh penghargaan. Yang mulia Tuan Istana sangat memuji. Ucap Qin Chen berkata dengan rendah hati, pikirannya masih tenggelam dalam wawasan sebelumnya untuk waktu yang lama. Saya pikir Qin Shaoxia tampaknya memiliki banyak wawasan. Dalam hal ini, Manajer Li dan Lord Dang Mo, kalian berdua akan membawa Qin Shaoxia dan Linger untuk beristirahat. Besok, Linger akan pergi ke tempat gelap dari Anju Mansion-ku untuk mundur. Qin Shaoxia juga harus pergi bersama. Ucap penguasa istana Anju tersenyum. Apa? Mendengar ini, wajah Lord Sukong dan Lord Dang Mo berubah. Bawa Qin Chen ke tempat gelap. Bukankah Tuan Istana terlalu murah hati? Dewi Linglong juga menghirup udara dingin. Dia dilahirkan dalam keluarga terkenal, jadi dia secara alami pernah mendengar tentang tanah kegelapan. Tempat ini adalah area terlarang di Anju Mansion. Itu sangat istimewa. Alasan mengapa Anju Mansion bisa tinggal di wilayah Bintang 13 Selatan selama bertahun-tahun dan mencapai prestasi seperti itu justru karena kekuatan gelap yang ditanam di tanah kegelapan ini. Bagi Anju Mansion, tanah kegelapan adalah tempat fundamental mereka. Bagaimana mereka bisa rela membiarkan orang luar masuk? Kecuali, gumam Dewi Linglong tidak bisa tidak melirik Qin Chen dan Fang Muling. Apakah pemilik istana Anju benar-benar ingin Qin Chen menjadi menantu istana Anju? Manajer Li dan Lord Dang Mo, tolong bawa mereka turun untuk beristirahat dulu. Ada juga Dewi Linglong. Majikannya, Dewi Linglong, sudah beberapa kali berkenalan dengan saya. Anda bisa mengajaknya jalan-jalan di istana Anju saya. Ucap Tuan Istana Anju tersenyum. Terima kasih, Tuan Istana Anju. Ucap Dewi Linglong memberi hormat dengan tergesa-gesa. Penguasa Istana Anju melambaikan tangannya, dan Qin Chen serta yang lainnya melambaikan tangan mereka dan meninggalkan aula. Begitu Qin Chen dan yang lainnya pergi, Lord Sukong buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan, apakah ini tidak salah membiarkan Qin Chen memasuki tanah kegelapan? Tanah kegelapan adalah tempat mendasar dari Istana Anju miliknya. Tidak ada yang salah. Ucap penguasa Istana Anju memandang keluar aula dengan mata gelap, anak ini memang luar biasa. Tidak hanya bakatnya yang luar biasa, dia juga harus dibina oleh orang-orang kuat di belakangnya. Dia layak atas investasi kita di Istana Anju. Apa? Kultivasi oleh yang kuat. Ucap Lord Sukong. Terkejut, dan tidak bisa menahan cemberut, saya mendengar dari Lord Dang Mo dan yang lainnya bahwa putra ini diburu oleh Kaisar Heiyu dari klan kegelapan di alam rahasia Guiksu. Namun, Kaisar Heiyu terbunuh, dan sebelum kematiannya, Kaisar Heiyu mengatakan bahwa Qin Chen ini berasal dari alam semesta awal. Bagaimana bisa ada orang kuat di alam semesta awal? Alam semesta awal adalah alam semesta yang tidak memilih reinkarnasi laut kosmik. Di hadapan kekuatan seperti Anju Mansion, itu adalah sepotong daging yang menggoda, dan tidak mungkin ada yang kuat. Berbicara tentang ini, tatapan tegas muncul di mata Lord Sukong. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Istana, jika anak laki-laki itu benar-benar berasal dari alam semesta awal tertentu, bukankah itu berarti selama kita menemukan lokasi alam semesta awal itu, Istana Anju kita kemungkinan besar akan memiliki reinkarnator kosmik tambahan. Terlebih lagi, menurut apa yang dikatakan Lord Dang Mo, kehancuran alam rahasia Guiksu kemungkinan besar ada hubungannya dengan anak itu. Dikabarkan bahwa alam rahasia Guiksu mungkin menjadi dojo setelah kematian orang itu di zaman kuno. Selama ratusan juta tahun, banyak orang telah memasuki alam rahasia Guiksu. Semua orang ingin mendapatkan warisan orang itu. Jika warisan orang itu sekarang ada pada pemuda ini, selama dia terbunuh, bukankah itu berarti bahwa Istana Anju kita akan memperoleh warisan orang itu? Kata Lord Sukong menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, dengan cahaya yang sangat terang bersinar di matanya. Tuan Istana, kenapa kita tidak? Ucap Lord Sukong mengangkat telapak tangannya, cahaya dingin muncul di matanya, dan dia segera membuat niat lintas sektoral.
Apa maksudmu? Membiarkan Anyu Mansionku membunuh anak itu dan mengambil warisan serta kesempatannya. Ucap penguasa Anyu Mansion memandang dengan ringan pada Lord Sukong. Tuanku, Anda bijaksana, pikirkanlah. Sekarang nona muda akan memasuki alam transenden. Tetapi jika dia bisa menelan sumber alam semesta awal, dia bisa menjadi reinkarnator kosmik. Masa depan nona muda akan menjadi tak terbatas di masa depan. Selain itu, jika anak laki-laki itu benar-benar memiliki warisan alam rahasia Guiksu, selama Anda bisa mendapatkannya, Anda mungkin bisa menembus tingkat kedua dari alam rahasia Guiksu dan memasuki transenden tingkat ketiga. Pada saat itu, seluruh wilayah bintang 13 selatan akan dikendalikan oleh Anyu Mansion kita, dan bahkan akan meluas ke seluruh lautan kosmik. Berbicara tentang ini, wajah Lord Sukong menjadi merah. Menyatukan wilayah bintang 13 selatan, memikirkannya saja sudah membuat orang merasa bersemangat. Iya, idemu bagus, dan otakmu memang cerdas. Ucap penguasa istana Anyu meliriknya dan mengangguk penuh penghargaan. Tuan istana, bawahanmu telah bersamamu selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin ia tidak membuat kemajuan apapun? Tempat untuk memulainya adalah di Tanah Kegelapan, yang merupakan area terlarang di istana Anyu kita. Selama dia masuk, bukankah itu akan menjadi ikan yang ada di talenan? Ucap Lord Sukong dengan mata berbinar. Berurusan denganmu, iblis berkepala besar. Sebelum Lord Sukong selesai berbicara, Tuan Istana Anyu tiba-tiba menamparkan kepalanya. Dengan keras, Lord Sukong dipukul dengan keras hingga bintang muncul di matanya. Dia mengalami sakit kepala yang hebat, dan air mata mengalir di wajahnya. Dia memandang penguasa Istana Anyu dengan tidak percaya, dan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, Tuan Istana, apa yang kamu lakukan? Dia bingung. Jika kamu berbicara dengan sangat baik, mengapa penguasa istana memukulmu begitu keras? Dasar bodoh, kamu sangat bodoh. Ucap penguasa istana Anyu memandang Lord Sukong dengan dingin. Apakah menurutmu kamu sangat pintar? Apa yang kamu katakan memang benar. Jika anak ini memang berasal dari alam semesta awal dan memiliki warisan reruntuhan, selama kita membunuhnya, kemungkinan besar kita akan mendapatkan alam semesta awal dan warisan yang mengejutkan. Di masa depan, Anyu Mansion saya kemungkinan besar akan menjadi kekuatan tertinggi di wilayah bintang 13 selatan, dan bahkan memiliki reputasi besar di seluruh lautan kosmik. Ucap penguasa istana Anyu memandang Lord Sukong dengan wajah dingin, tetapi semua yang Anda katakan didasarkan pada premis bahwa kita berhasil menangkap anak itu dan mendapatkan semua harta karunnya. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana jika kita gagal? Apa? Gagal? Bagaimana bisa gagal? Ucap Lord Sukong terkejut dan menggelengkan kepalanya. Dia hanyalah seorang anak laki-laki yang bahkan tidak transenden, jika penguasa istana ingin menangkapnya, tidak mungkin gagal bukan? Itulah mengapa aku bilang kamu bodoh. Ucap penguasa istana Anyu berkata dengan dingin, izinkan aku bertanya padamu. Jika kamu adalah anak ini, dari alam semesta awal tertentu, dan mendapat warisan tertinggi dari alam rahasia tertentu, maukah kamu datang ke istana kegelapanku? Ucap Lord Sukong terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, tidak. Memang tidak. Apakah itu alam semesta asli atau warisan alam rahasia Guiksu? Itu adalah harta karun terbaik yang dapat menarik ketamakan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu dia, sudah terlambat untuk bersembunyi. Orang biasa tidak bersalah, tapi dia bersalah karena membawa batu giok. Siapa yang tidak mengetahui kebenaran sederhana seperti itu? Benarkah? Tapi anak laki-laki ini masih datang ke Anyu Mansion kita, dan suaranya masih sangat tinggi. Dia tidak takut Anyu Mansion kita akan membunuhnya. Menurutmu apa alasannya? Ucap Tuan Istana Anyu bertanya dengan dingin. Mungkin, dia tidak terlalu banyak berpikir, kata Lord Sukong dengan heran. Idiot, menurutku kamu benar-benar bodoh. Ucap penguasa Istana Anyu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Orang bodoh ini. Bagaimana Anda menjadi Master Transcendent? Jika dia bukan saudara laki-laki yang selalu bersamanya saat itu, dia sendiri pasti sudah ditampar sampai mati. Bisakah seseorang yang bisa keluar dari alam semesta awal dan memasuki laut kosmik menjadi idiot? Jika Anda pernah ke alam semesta awal, Anda harus tahu tempat seperti apa itu.
Dataran yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk satu sama lain, dan orang-orang seperti semut untuk berjuang mendapatkan kesempatan membawa takdir dan mencapai transenden. Tempat seperti itu tidak sesederhana pertempuran di laut kosmik. Faktanya, semua yang mereka alami lebih buruk daripada apa yang Anda alami di laut kosmik. Ucap penguasa istana Anyu menatap ke langit dengan mata yang dalam, ini hanya ada dua kemungkinan bagi anak laki-laki yang berani datang ke Anyu Mansion saya. Yang pertama adalah dia mengklaim bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia dapat melarikan diri dengan selamat dari Anyu Mansion saya meskipun saya memiliki niat buruk. Kedua, ada seseorang di belakangnya, jadi dia tidak takut dengan Anyu Mansion saya. Tidak peduli yang mana, itu berarti Anyu Mansionku akan dalam bahaya. Bagaimana orang seperti dia yang berasal dari alam semesta asli bisa menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain? Kata penguasa istana Anyu tampak tenang. Aku mengajari orang ini sebelumnya. Apa menurutmu aku hanya mengajarinya? Menurutmu itu terlalu sederhana. Aku melakukan ini hanya untuk menguji orang ini. Apa, mengujinya? Ucap Lord Sukong terkejut. Jika tidak, apa lagi? Ucap penguasa istana Anyu melirik ke arah Lord Sukong, dan Mo dan manajer Li menyadarinya sebelumnya, tetapi kamu idiot, kamu tidak bisa melihatnya. Ucap Lord Sukong merasa tertekan. Apakah mereka semua melihatnya? Kenapa saya tidak tahu? Penguasa istana Anyu menghela nafas, menyipitkan matanya dan berkata, setelah tindakan sebelumnya, setidaknya aku telah menemukan beberapa hal. Pertama, kemungkinan besar anak ini berasal dari alam semesta asli, kemungkinannya sama tinggi sebanyak 80%. Kedua, asal-usul dalam tubuh anak ini luar biasa kuatnya. Meski tidak mencapai transenden, namun sebanding dengan transenden biasa. Apalagi dalam hal memahami asal-usul transenden, anak ini sudah mencapai tingkat yang sangat murni, bahkan semurni api. Ketiga, ketika anak ini dan saya bertarung sebelumnya, dia mungkin menyembunyikan kekuatannya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Keempat, meskipun putra ini belum menerima warisan alam rahasia Guiksu, kehancuran alam rahasia Guiksu tidak dapat dipisahkan darinya, karena jauh di dalam tubuh putra ini, terdapat kekuatan luar angkasa yang sangat mengerikan. Kata penguasa istana Anyu menganalisisnya satu persatu. Mendengar ini, Lord Sukong tiba-tiba wajahnya tampak kusam dan terkejut. Pada saat ini, Lord Sukong sangat terkejut. Penguasa istana Anyu sepertinya mengetahui keterkejutan dari Lord Sukong, dan berkata sambil tersenyum, ketika semua kemungkinan dikesampingkan, pilihan yang paling tidak mungkin adalah satu-satunya kebenaran. Setelah mengatakan ini, penguasa istana Anyu tiba-tiba tertawa. Dia berdiri dan berkata, seorang pemuda dengan bakat luar biasa dan seseorang di belakang punggungnya, membunuh dan merampas hartanya, itu adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Jika saya benar-benar melakukan ini, saya jamin suatu hari nanti, Anyu Mansion saya akan mendapat masalah dengan orang besar yang tidak bisa Anda hadapi, yang mengarah pada kehancuran total. Cara sebenarnya adalah dengan berteman satu sama lain, menjalin persahabatan, dan mengikat mereka ke perahu Anyu Mansion. Dengan cara ini, Anyu Mansion bisa bertahan lama. Terlebih lagi, ucap Tuan Istana Anyu menghela nafas, Ibu Linger meninggal lebih awal, dan saya, sebagai seorang ayah, gagal memberikan terlalu banyak perhatian padanya. Kali ini adalah pertama kalinya saya melihat senyuman di wajah Linger, dia begitu tertarik pada seorang pria, sebagai seorang ayah, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu karena harta karun. Lupakan saja, meskipun aku mengatakannya, kamu tidak akan mengerti. Ucap Tuan Istana Anyu menggelengkan kepalanya. Ucap Lord Sukong ekspresinya tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, Tuan Istana Anyu tiba-tiba berkata, Sukong, kamu juga tahu, Si Fang selalu ingin putranya menikah dengan Linger, tapi aku sangat tidak menyukai anak laki-laki dari Si Fang itu. Kali ini dia diberi pelajaran oleh Qin Chen, dan dia pantas mendapatkannya. Namun, anak laki-laki itu pasti tidak puas dengan tekanan Qin Chen. Ini mungkin memancing tindakan dari semua pihak. Mohon perhatian saya akhir-akhir ini dan jangan menimbulkan masalah besar yang menyulitkan saya untuk menanganinya. Kata Tuan Istana Anyu dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, Tuan Istana, saya akan mengurus hal kecil ini. Ucap Lord Sukong menepuk dadanya dan berkata, tetapi tuanku, memang benar bahwa Si Fang telah menjadi sedikit sombong dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun dia berkontribusi pada saat itu, tapi istana Anyu adalah milik Anda, bagaimana dia bisa membiarkan putranya begitu sombong? Dibandingkan dengan Qin Chen, putra si Fang bukanlah apa-apa. Dia sombong, mendominasi, dan acuh tak acuh. Jika dia benar-benar ingin menjadi menantumu, aku akan memilih Qin Chen. Kata Lord Sukong dengan sungguh-sungguh. Penguasa Anyu Mansion memandang Lord Sukong dalam diam. Siapa yang baru saja berniat untuk membunuh anak itu dan merampas warisannya? Namun, inilah kelebihan Lord Sukong, yang selalu mengutamakan kepentingan Anyu Mansion. Oke, lanjutkan urusanmu, ucap penguasa Anyu Mansion melambaikan tangannya. Ya, bawahan ini akan pergi sekarang. Ucap Lord Sukong segera berbalik dan meninggalkan aula dengan penuh semangat dan energi. Penguasa Anyu Mansion menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang tak berujung, dan bergumam, "Silu, sudahkah kamu melihatnya? Putri kita sudah memiliki kekasih. Jangan khawatir, jiwamu ada di surga. Pria yang disukai putri kita, aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan melakukan apapun untuk membantunya." Gumam penguasa Anyu Mansion memiliki tatapan tegas di matanya. Di sisi lain, Qin Chen secara alami tidak tahu bahwa begitu banyak pikiran terlintas di benak Tuan Istana Anyu. Saat dia berjalan di Anyu Mansion, dia menghela nafas lega. Saat ini, saya seharusnya dianggap telah lulus ujian. Gumam Qin Chen, matanya berkedip. Sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak melihat tujuan dari penguasa Anyu Mansion? Katanya itu bimbingan, tapi nyatanya itu merupakan sebuah ujian. Oleh karena itu, apa yang dia tunjukkan adalah apa yang dia ingin dilihat oleh Tuan Istana Anyu, tetapi dia percaya bahwa dengan pengetahuan dan kekuatan Tuan Istana Anyu, dia juga akan dapat melihat hal-hal lain. Namun pada akhirnya, Tuan Istana Anyu tidak mengambil tindakan terhadapnya, yang setidaknya berarti Tuan Istana Anyu tidak akan menyerangnya untuk saat ini. Qin Chen, apa yang kamu pikirkan? Saat ini, Fang Muling tiba-tiba melangkah maju, meraih lengannya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Chen terkejut.